Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita terkait hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin setelah beberapa saat kita waktu menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Alhamdulillah, Allah masih limpah curahkan kepada kita nikmat-nikmat yang luar biasa banyaknya, sehingga sampai dengan saat ini Allah mesti memberikan kesempatan kepada kita untuk menanam kebaikan-kebaikan, baik tanaman dari lisan kita maupun tanaman dari perbuatan kita yang kita tanam di kehidupan dunia ini. Insya Allah besok inilah yang akan kita tuai. Jadi kalau nanamnya pisang, ya tumbuhnya buah pisang. Kalau nanamnya durian, ya tumbuh buah durian. Maka main cakep-cakepan nanam sekarang. Siapa yang paling cakep tanamannya, besok paling cakep nuainya. Yang kalau kagak nanam-nanam, ya kagak nuai-nuai. Mau manen apa kagak nanam. Jadi tergantung tanaman kita pada kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kajian rutin kita di Masjid Al-Jadid dengan guru-guru yang lain itu merupakan bagian ikhtiar kita menanam kebaikan-kebaikan yang kelak insya Allah akan kita tuai berupa karomah, keutamaan, kemuliaan. Baik, kita lanjutkan hadis an Abi Dzarrin Jundub bin Jinadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Sayyidina Abi Dzar Jundub bin Jinadah, nama aslinya itu Jundub bin Jinadah. Kalau orang lebih mengenal dengan nama sebutan Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, ana Rabiul Islam wa yuqal khamisul Islam. Aku adalah orang yang keempat masuk Islam. Jadi termasuk as-sabiqun al-awwalun. Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari. Beliau dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini sahabat muda sekali. Usianya 17 tahun. Beliau berdua meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Hadis ini cukup populer, sering digunakan sebagai bahan pengingat bagi kita agar senantiasa dimanapun berada untuk bertakwa kepada Allah. Takwanya itu dikemas dalam memunculkan rasa takut, sebab semua yang kita lakukan dipantau oleh Allah. Maka ketika sadar bahwa semua yang kita lakukan terpantau, kita lebih hati-hati di dalam melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Antara tentara Allah yang
sedikit pun tentara itu bernama bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi menghadap kepada Allah, tuhadditsu akhbaraha, menceritakan tentang kita. Dari mulai A sampai Z tentang kita itu diceritakan semua. Maka Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, beliau menukil sebuah hadis, kata Nabi, tahaffaz minal ard, hati-hatilah engkau hidup di atas bumi, karena bumi ini nanti akan merekam semua yang kita lakukan. Maka kalau kita mungkin bisa berlepas dari kawan-kawan kita, bisa berlepas dari anak istri kita, tapi kita tidak bisa berlepas dari buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepanjang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantau segala yang kita lakukan. Maka orang takwa itu antara sir dengan alaniahnya, kondisi dalam kondisi sendiri atau dalam kondisi bersama, itu rasanya sama-sama merasa khawatir jangan-jangan ada larangan-larangan Allah yang dikerjakan atau ada perintah yang ditinggalkan. Munculnya rasa takwa ini, rasa takut kepada Allah, dikelola oleh akal manusia yang didampingi oleh keimanan. Dalam iman kita itu sebagai bentuk kita ini orang beriman, maka harus konsisten terhadap segala apa yang kita hadapi. Kenapa begitu? Sebab orang beriman itu memang acap kali dan sering kali itu didatangi ujian-ujian. Innal mu'min khuliqa mufattanan. Orang kalau udah sampai derajat mukmin itu dicipta oleh Allah aneka macam ujian untuk menguji keimanannya. Makanya kalau diuji itu berarti iman kita sedang dinaikkan oleh Allah. Nah, orang-orang yang menginginkan kelasnya naik itu, maka ujian itu bukan dia benci, tetapi juga tidak dia undang, namun ketika datang dia terima. Jadi ujian itu jangan dipinta dan juga jangan lari. Ketika dia datang ya sudah terima saja. Itu bentuk sikap orang-orang yang beriman. Maka ketika orang mengatakan amanah, itu berarti orang itu sudah menyatakan ya Allah uji saya dong, katanya. Itu seolah-olah begitu nawarin apa? Sebab Allah dalam firman-Nya itu hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia mengira dibiarkan begitu saja mengatakan amanah ya Allah saya beriman, sementara mereka belum diuji, tidak diuji. Artinya bahwa orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah itu harus siap dengan ujian. Dan ujian-ujian ini akan bisa dikelola dengan baik ketika orang itu punya ketakwaan, punya rasa takut kepada Allah. Maka segala yang terjadi di dunia ini harus dia yakini seyakin-yakinnya bahwa itulah pemberian yang terbaik dari Allah. Kadang sampai ke kita jadinya buruk, tapi di hadapan Allah itu baik. Musibah misalnya, banyak orang yang masih menganggap musibah itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi dengan musibah itu hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah membersihkan dosa-dosa kita, tengah menaikkan derajat kita. Nah, mereka yang paham di balik musibah itu
itu ketika menerima musibah ya hambar saja sudah. Nanti lama kelamaan akan tidak ada beda ketika dia menerima musibah dan ketika dia menerima kenikmatan. Jadi nikmatnya rasanya begitu, musibahnya rasanya begitu, hambar sudah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita dimanapun berada, takutlah kepada, biarpun orang lain tidak lihat. Jadi jangan berpatokan pada orang, tapi patokannya kepada Aku, kata Allah. Di tempat tersembunyi sekalipun Aku tahu. Dan kalaupun karena sebagai manusia itu memang punya potensi berbuat salah, kalaupun kita berbuat salah, kata Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, segera ikuti perbuatan salah itu dengan perbuatan baik. Orang ada yang punya kebiasaan sedikit-sedikit baca istighfar, oh itu bagus, astagfirullahaladzim, habis maksiat astagfirullahaladzim, maksiat lagi astagfirullahaladzim. Sampai kapan begitu? Sampai mati. Ada orang yang gak senang terus komentar, kamu dikit-dikit maksiat, dikit-dikit istighfar, dikit-dikit maksiat, dikit-dikit istighfar. Oh yang mainin Allah saja. Nah, memang perintahnya begitu ya, perintahnya begitu. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Habis melakukan kemaksiatan, jalan terus niat ada fakir miskin, keluarkan sedekah. Itu al-hasanah. Yang dengan kebaikan itu, kata Nabi, tambuha, maka keburukan yang barusan kita lakukan itu otomatis terhapus dengan kebaikan yang barusan kita ikuti bersama. Makanya mendingan buruk dulu terus baik daripada baik dulu terus buruk. Ada orang ziarah wali ke Bali misalnya, begitu sampai di Bali itu senang-senang aja dulu, senang-senang dulu di Bali, ntar baru terakhir itu ziarah. Jangan ziarah dulu, habis ziarah ke makam wali-wali di Bali itu, terus habis itu ke pantai pulangnya, balik. Itu berarti dimulai dengan kebaikan, diakhiri dengan keburukan. Terus kalau pas lagi di pantai mati, gimana? Padahal kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, amal perbuatan manusia itu bergantung ujungnya. Ya, kalau ujungnya buruk, waliyadzubillah, tapi jangan sengaja-ngaja melakukan keburukan terus nanti dia bayar dengan kebaikan. Jangan sengaja-ngaja. Ya yang natural aja, Kalau tidak sadar terus terjerembab ke dalam kemaksiatan, bangun, istighfar. Dan lama-lama kemaksiatan yang dilakukan diiringi dengan istighfar itu energi dominannya nanti akan diisi oleh istighfarnya. Saya sering sampaikan hadis ini. Ada sahabat itu datang ke Rasul ngaduin temennya, ya Rasul, ini orang yusalli bil lail, kalau malam dia sholat. Saya tahu karena saya melihat. Wa idza asbaha saraqah, tapi kalau udah masuk waktu pagi, ini orang yang tadi malam sembahyangnya luar biasa, itu pagi-pagi nyopet. Ya, ukuran akal ini bertentangan. Karena malamnya habis ibadah luar biasa, ternyata paginya itu duluan malam apa duluan pagi, Pak? Kalau kita ngikutin Abi Isayyatul Hasanah, ikutin yang buruk dengan yang baik, itu cerita sahabat tadi itu malamnya dia sholat, paginya dia nyopet.
itu hitungannya duluan pagi atau duluan malam? Pagi dulu atau malam dulu? Malam. Kalau lihat teks hadisnya itu duluan malam. Malamnya baik dia sholat, tetapi paginya buruk. Terus kata Rasulullah SAW, sayanhahu ala ma yaqul. Biarkan saja dia begitu dulu. Malam dia sembahyang, pagi dia nyopet, biarin. Ntar lama-lama energi nyopetnya itu ditenggelamkan oleh energi sembahyangnya. Jadi jangan dinilai buruk semua. Orang buruk itu tetap ada sisi baiknya. Bahkan kadang-kadang lebih baik orang yang merasa buruk daripada orang yang merasa buruk itu orang baik. Tapi orang yang merasa baik, insya Allah orang buruk. Maka jangan ngaku-ngaku sebagai orang baik. Nilai orang kita itu baik atau tidak itu ada di orang dan ada di Allah Subhanahu wa taala. La tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman yuzakka minkum. Jangan nilai diri kamu bersih. Yang punya penilaian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sisi baik dari keburukan itu. Dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu ada sisi baik yang luar biasa. Kata Nabi, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah. Coba lihat. Sebaik-baik orang bersalah. Berarti di dalam kesalahan itu ada celah kebaikan. Dan enggak main-main ini, Pak. Ini kebaikan dari orang yang bersalah nanti akan meningkatkan makom dia menjadi orang yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Qur'an di ujung itu sering innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta sama orang-orang yang rajin taubat. Sampai disebut tawwabin, pentaubat. Pentaubat itu memang yang sudah refleks dia setiap salah dia taubat, setiap salah dia taubat. Jadi istighfar itu bentuk taubat. An-nadamah menyesal itu bentuk taubat. Karena orang kalau menyesal atas kesalahan yang dilakukan berarti dia sadar bahwa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Itu masih cakep orang begitu. Orang melakukan kesalahan, dia sadar bahwa itu salah. Itu cakep orang begitu. Ada model yang rada gablok itu melakukan kesalahan terus tidak merasa salah. Ribet gitu. Makanya yang penting mah ya berusaha buat jadi orang pintar. Kalau belum pintar jangan apa-apa. Tapi jangan sampai berhenti berusaha untuk jadi orang benar. Sebab ngebenerin orang benar yang masih bodoh itu lebih mudah daripada ngebenerin orang pintar yang ngerasa benar. Kepintarannya buat pinterin orang. Udah tahu punya orang diambil, gara-gara pintar tahu caranya ngambil dia. Ini kalau kita ambil begini nggak ketahuan kan, kita ambil aja. Tuh pintar tapi kagak benar. Itu orang kayak gitu dinasehatinya susah. Udah pinteran dia. Lu coba kemarin bawa begitu bahasa. Apalagi kalau udah pakai titel-titel. Lalu kan masih SMA, aku mau udah S3, S2. Makanya pinter itu produknya produk akal. Ini kalau kita baca terus berarti pinter kita. Tapi belum tentu benar, karena benar itu bukan produk akal. Benar itu produk rohani. Produk hikmah di sini di kolom nih. Di Indonesia orang begitu banyak banget. Pinter kagak bener. Datang gak kapan-kapan main ke Cipinang. Banyak banget Pak. Orang pinter kagak bener. Nah, kalau bener mah kagak di situ dia. Maka mendingan jadi orang bener sekalipun belum pinter. Ntar gampang ngajarinnya. Ini kalau udah pinter terus kagak bener, ada ribet ngajarinnya. Pinteran dia. Kita ngomong sedikit, dia ngomong banyak banget.
dipandai-pandai kita untuk selalu ingat, sadar atas perbuatan yang kita lakukan. Jika itu salah, sadari bahwa itu sebuah kesalahan. Allah bangga Pak orang begitu. Ada hambaku berbuat dosa kata Allah, terus dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, lalu dia ketuk pintu ampunanku. Kata Allah, aku ampunin. Besok dosa lagi dia datang lagi, aku ampunin sampai 4 kali. Yang kelimanya kata Allah, udah terserah lu dah, udah gua ampunin lo. Itu energi kesadaran, itu energi kesadaran. Ini kasus yang sama Nabi ini, ada sahabat datang ke Nabi. Sahabat memang orang diajarin sama Nabi ini sadar luar biasa. Setiap diajarin nempel di sini, dan itu jadi heroik dia. Maka kalaupun salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Itu akibat lisan guru yang luar biasa. Maka sahabat yang paling beruntung itu diajar langsung, dididik langsung oleh gurunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu disampaikan Nabi lancar semua. Maka mereka itu termasuk nanti ada sahabat namanya Hanzalah. Mereka itu kalau lagi di majlis begini sama Nabi ini kayak hidup di akhirat. Gua ingat dunia apa udah akhirat semua. Ketika Nabi cerita tentang surga, maka mereka seolah-olah ada di surga. Ketika Nabi cerita tentang neraka, seolah-olah mereka. Suatu saat Hanzalah merenung. Begitu selesai dari majlis bersama Nabi, Hanzalah pulang. Begitu pulang ketemu bininya, itu udah urusannya sama bininya. Apa yang tadi diajarin itu lupa. Lalu kata Hanzalah, ya Rasul, saya munafik. Ketika sedang bersamamu, saya seperti hidup di akhirat. Ketika saya kembali ke keluarga saya, hilang itu semua. Maka dari rumah sampai ke rumah Nabi itu, Hanzalah mengatakan, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Kayak orang stres Pak. Ketemu Sayyidina Abu Bakar, enggak, kau enggak munafik, enggak. Hanzalah munafik sampai ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, kenapa begini? Kenapa kau enggak bisa hatiku itu untuk selalu ingat dengan apa yang kau ajarkan? Ketika kami kembali ke rumah kami sibuk dengan urusan istri dan anak-anak. Apa kata Nabi? Ya Hanzalah, sa'atan fasa'atan. Hanzalah, sesaat aja. Saat engkau bersamaku, saatnya engkau ingat dengan surga dan neraka. Tapi saatnya engkau kembali ke keluargamu pun engkau harus hidup bersama keluarga. Oh berarti saya tidak munafik? Enggak, memang begitu adanya. Maka kita kalau lagi ngaji begini kayak malaikat Pak kita. Kayak malaikat kita Pak, benar semua. Entar gak keluar dari sini. Kayak setan lagi udah. Kan emang cuma 2 doang dalam diri kita. Inna bibni ada malumatan kata Nabi. Dalam diri manusia itu 1 kali 24 jam ada 2 ajakan. Yang ada cuma 2 ajakan. Lummatul malaikah, 1 ajakan malaikat, wa lummatus syayatin, ajakan setan. Ini 2 ini 1 kali 24 jam perang Pak dalam tubuh kita itu. Dan terus kita bisa nilai, bisa berhisab sebetulnya, bisa evaluasi diri. Ini saya sekarang lagi dikuasai setan apa malaikat ini? Lihat yang keluar dari lisannya. Jika kata-kata kotor, berarti dikendalikan oleh setan. Lihat perilakunya. Jika perilaku yang tidak baik, berarti dikendalikan setan. Makanya anak-anak kita yang enggak bisa dinasehati begitu lagi buat luaran. Itu emaknya, kalau orang Betawi dulu saya, itu kalau udah gedegwan emaknya setan lo, begitu. Jadi saking gedegnya si emak itu dia nyebutin di dalam dirinya, karena itu anak lagi terkontaminasi oleh ajakan setan. Nah setan digituin kesel dia kabur Pak, sadar tuh bocah. Kalau nggak dibentak begitu setan nggak kabur. Bisa lagi taklim begini nih. Terus ada yang berisik di belakang, saya bilang, setan, nggak beri diem Pak dia, kabur setannya. Jadi kalau saya bentak itu bukan sampean, bukan setannya yang saya bentak itu. Kalau kagak digituin setan diem di situ dia.
Apa orang-orang kita itu ternyata dulu? Ini anak kayak kesetanan karena perilakunya memang dikendalikan oleh setan. Maka ketika kita punya perilaku malaikat, itu jangankan sesama orang saleh, itu malaikat-malaikat saja disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam. Jadi kita kalau lagi begini nih, luar biasa kayak malaikat gitu. Dan besok surga kita begini Pak, surga kita kumpul begini, itu yang biasa begitu. Entar kan surga itu kan zumar. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumar. Itu masuk surga bisa gerombolan ke mana? Lo ke masjid kagak, taklim kagak, lo di mana gerombolannya? Nyari dia dah. Lo itu yang kagak punya gerombolan itu lagi dicecer malaikat Malik buat ditarik masuk ke dalam. Malaikat Malik lagi gede buat yang dia tuh kagak punya gerombolan itu. Lagi punya gerombolan insyaallah selamat. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumar. Jadi standarnya itu kata Nabi, orang kalau berbuat keburukan maka segera ikuti dengan kebaikan. Dan keburukan itu sebuah keniscayaan bagi manusia, karena tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Cuma Nabi saja yang terbebas dari dosa. Karena itu pun Nabi diberikan ummi oleh Allah. Nabi itu semuanya ummi. Ummi itu yang nggak bisa berkreasi. Ya, apa yang disampaikan oleh beliau itu semua atas kontrol wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak pernah kalau bicara itu dasarnya hawa nafsunya nggak ada. Semuanya kontrol wahyu. Makanya sejak diangkat jadi nabi dan jadi rasul itu tidak mungkin mereka berdusta. Salah pun mungkin tidak mungkin. Kalaupun salah didesain sama Allah. Didesain Pak salahnya sama Allah, supaya nanti jadi syariat bagi umatnya. Orang kalau sholat subuh kesiangan itu salah apa kagak? Salah kalau kita Pak. Tapi Nabi dulu didesain itu. Nabi dulu didesain itu sama Allah. Ya bagaimana gak didesain Nabi itu hatinya 24 jam ingat terus sama Allah. Yang terpejam itu cuma matanya, hatinya itu. Nabi kalau boleh itu nggak makan seminggu pun kuat. Cuman khawatir orang nanti mendewa-dewakan. Maka ditampakkanlah sisi kemanusiaannya, bahwa kalau tidak makan beliau pun lapar. Ekspresi tubuhnya, perutnya itu mengecil. Maka pernah Nabi di perutnya itu karena saking cekungnya perutnya ditaruhin batu-batu kerikil Pak. Terus dipakai angin kain gitu. Cuman ketika rukuk lagi sholat, Sayyidina Umar dengar krekek-krekek. Itu ada apa di perut Nabi? Ditanya, ya Rasul ada apa? Nggak ada apa-apa. Itu apa bunyinya? Ini dibuka mana? Wah, kecewa. Nangis sahabat. Belum makan 3 hari 3 malam Rasulullah. Loh kita mau malu banget makan mulu kita mah. Cuman itu kenapa Nabi didesain begitu? Itu untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya. Kalau menggunakan sisi kenabiannya, jangankan mingguan, tahunan kagak makan pun cukup. Sebab kebersamaan bersama Allah sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Puncak kenikmatan manusia itu adalah kebersamaannya bersama Allah. Maka sejauh mana kita bisa merasakan surga di dunia ini, sejauh mana kebersamaan kita dengan Allah. Semakin jauh dengan Allah, semakin terasa dunia ini seperti neraka. Tapi semakin dekat dengan Allah, dunia semakin terasa seperti surga. Maka orang-orang saleh mereka punya ungkapan di dunia ini karena kebersamaan yang selalu dengan Allah. Kata mereka, kami sudah di surga sebelum kami memasukinya. Dunia sudah surga buat mereka. Jadi jangan terlalu risau dengan kesalahan yang kita lakukan. Yang penting begitu salah langsung ikutin perbuatan baik. Punya duit pakai sedekah, nggak punya duit pakai istighfar. Jadi masing-masing kemampuan yang Allah berikan.
lama-lama itu jadi karakter. Istighfar itu jadi karakter. Akhirnya setiap melakukan keburukan istighfar, setiap melakukan keburukan istighfar, maka akan sampailah dia kepada derajat at-taubah, pentaubat. Bukan bertaubat, bukan. Kalau bertaubat masih kadang-kadang ketika salah nggak bertaubat dia, itu bertaubat namanya. Tapi kalau pentaubat itu setiap kali salah langsung istighfar, kembali ke Allah. Istighfar. Saya ini Pak, ini bisa nyanyi saya, cuman nyanyi doang. Gitu. Sewaktu-waktu saya lagi enak saya nyanyi, gitu kan. Itu namanya bernyanyi. Kadang-kadang aja nyanyinya. Tapi teman saya ada yang penyanyi, yang emang kerjaannya nyanyi. Sama Pak, bertaubat itu kadang-kadang bertaubat, kadang-kadang tidak. Tapi kalau sudah sampai pada pentaubat, itu yang dipuji Allah. Aku demen sama hambaku yang pentaubat itu. Berarti hamba yang tadinya banyak berbuat salah terus kembali kepada Allah, itu Allah lebih demen daripada hamba yang kagak merasa salah maka kagak taubat-taubat dia, merasa bersih. Makanya istighfarnya jarang. Gue mau gak ada salah kayaknya hari ini. Alah lu gak ada salah. Enak aja gak ada salah. Tapi kalau yang merasa bahwa sering istighfar terus istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Terus saja beristighfar. Karena Allah itu zat yang maha ghafur, zat yang maha pengampun. Yang penting ketika kita baca istighfar, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai baca istighfar tapi nggak yakin Pak, dosa itu Pak. Ya. Baca istighfar tapi nggak yakin ya. Ini dosaku diampuni maka agama Allah ya. Dosa itu Pak. Berarti meremehkan sifat ghafurnya Allah itu. Makanya kata Allah dalam surat Nuh itu, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Betul surat Nuh. Itu orang kalau udah istighfar sama Allah mendapati Allah Ghaffar sebagai zat yang maha pengampun. Mesti dosanya diampuni. Mesti udah. Yang kedua selain itu, yursilis samaa alaikum midrar. Allah berikan hujan yang luar biasa baiknya, lebatnya. Wa yumdikum amwal. Orang yang rajin istighfar itu diturunin oleh Allah kayak keran rezekinya. Wa yumdikum bi amwal wa banin. Orang yang rajin istighfar belum punya anak diberikan anak keturunan oleh Allah. Maka di antara terapi yang mungkin dipakai orang itu, kenapa belum punya anak? Nah, bisa lewat surat Nuh ini. Perbanyak baca istighfar. Ini Allah yang janji, Allah yang jamin. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidarara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Saya kalau baca Quran ada ngeri. Coba ada ahli Quran di sini, Pak. Jadi saya nanya dulu benar apa kagak itu. Ya, kita kan selama ini kan di benak kita istighfar itu cuma diampuni doang dosa kita. Udah dapatnya itu doang. Cuma masukin ke benak aja Pak. Orang bisa masukin ke benak itu kalau dia punya ilmunya, dia punya pemahamannya. Jika dia punya pemahaman itu bahwa istighfar itu akan mendapatkan ampunan, istighfar itu akan mendapatkan rahmat, istighfar itu akan mendatangkan rizki, istighfar itu akan mempunyai anak bagi yang punya anak, maka yang ada di dalam benaknya itulah yang akan Allah wujudkan. Itu pentingnya kita paham paling kurang dengan Quran itu. Umumnya kita selama istighfar cuma mengharapkan diampunkan dosa, yang lain-lain kita nggak pikirkan. Dapat sih dapat Pak, cuma dikit dapatnya. Maka guru saya kalau ada orang datang minta nasihat nih belum punya anak, kata guru saya banyakin baca istighfar. Dan waktunya juga nggak lama datang. Karena di benak dia selama ini istighfar itu nggak kepikiran.
Di antara manfaatnya itu bisa mempercepat orang yang belum punya anak menjadi punya anak. Yang ada makan apa baik, kata orang supaya punya anak makan ini dimakan. Terus orang, makan ini loh, dimakan lagi. Istighfarnya kurang. Makanya kata ulama istighfar itu yajribul arzak, itu narik rezeki. Yang rezekinya ada serat, banyak istighfar. Jadi selain dosa-dosa kita terhapuskan, banyak yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang rajin istighfar. Abis sayyi'atal hasanah. Saya dulu pernah cerita tentang prosedur malaikat raqib dan atid. Ini di kanan kita malaikat raqib, di kiri kita malaikat atid. Yang raqib ini nyatet yang baik, yang atid ini nyatet yang buruk. Ini dua malaikat ini punya pimpinan. Ketua punya malaikat raqib. Untungnya ketua itu malaikat raqib.